Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023. Selamat tahun baru bagi segenap Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan khotbah ini melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mempersembahkan tahun yang baru ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada awal tahun ini, minggu pertama dalam tahun ini, hari pertama dalam tahun ini, kami mempersembahkan segala sesuatu yang akan kami lakukan sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Bapa. Dan Kau dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan membahas Remember not the former things. Jangan ingat-ingat kejadian masa lampau. Maka kita akan melihat perbedaan-perbedaannya nanti. Yang akan kita ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat 18 dan ayat 19. Yesaya 43 ayat 18 dan ayat 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang mendengarkan dan boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Ayat 18 dari Yesaya 43 ini dimulai dengan kata-kata sebagai berikut. Opening statement-nya adalah, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dia memberikan peringatan kepada kita dalam opening statement ini. Nabi Yesaya menuliskan nubuatnya kepada Israel bahwa mereka terjebak dalam keadaan putus asa akibat penahanan dan pengasingan di Babel. Tuhan ingin mengarahkan pandangan mereka pada pekerjaan baru yang akan Dia lakukan. Karena itu Tuhan memulai pekerjaannya dengan mengingatkan mereka untuk tidak mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, agar mereka dapat fokus pada hal-hal baru yang akan dikerjakannya. Jika mereka terjebak dan tinggal dalam kegagalan dan dosa serta keputusasaan mereka yang terjadi di masa lampau, maka mereka tidak akan pernah bisa melihat hal baru yang Tuhan sediakan. Dan mereka karena memasukkan diri mereka sendiri secara sukarela dalam penjara masa lampau dengan segala ilusinya. Jadi karena mereka memilih untuk tinggal di masa lampau, mereka akan gagal melihat atau fokus kepada keadaan saat ini di mana Tuhan sedang bekerja mempersiapkan atau melakukan sesuatu yang baru. Ini sebuah peringatan, jangan fokus kepada hal-hal yang lama. Karena kita harus bergerak dan hidup pada masa saat ini, sekarang ini, agar kita dapat melihat apa yang Tuhan miliki saat ini, ke depannya, bagi kita sekalian di tahun 2023 ini. Sejak tahun 2019, kita terjebak dengan COVID-19. Tadi pagi saya melihat berita juga, di tahun ini, di Republik Rakyat Tiongkok diduga akan ada setiap harinya sekitar 25.000 orang akan meninggal akibat daripada COVID. Angka yang luar biasa besarnya. Ternyata COVID-19 tidak berhenti di tahun 2019, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi melanjut dan berlangsung terus sampai hari ini. Di penghujung tahun 2022, dan begitu banyak varian yang bermunculan, termasuk varian Omicron yang berasal dari Afrika Selatan, yang diperkirakan muncul sekitar bulan September atau Oktober tahun 2021. Dan subvariannya seperti BQ1, BQ11, dan XBB, dan lain-lain sebagainya. Tahun 2022
seperti tahun 2021 dan tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Namun demikian kita juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, anak-anaknya, yang senantiasa berharap padanya. Ini pasti. Dan kita juga tahu akan hal itu. Jika kita terjebak dalam keputusasaan akibat kegagalan atau musibah yang mungkin sebagian dari kita alami di tahun 2022, maka kita akan gagal melihat hal-hal baru yang Tuhan sediakan untuk kita. Seperti teman-teman yang datang dalam kehidupan kita dengan membawa solusi yang bermanfaat bagi kita, nasihat-nasihat yang berguna bagi kita, teman-teman yang datang untuk menghibur dan menguatkan kita pada saat kita sedang bersusah ataupun bersedih. Teman-teman yang menunjukkan titik kebutaan agar kita dapat melihat dan kembali fokus kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita itu. Mereka yang datang membawa angin segar, membawa harapan baru di dalam kehidupan kita untuk tetap fokus kepada Dia yang setia adanya. Tuhan pasti menuntun dan melindungi kita selama kita bersedia membuka diri kita untuk menerima cara-cara Tuhan yang mungkin tidak kita mengerti pada saat bantuan Tuhan datang. Mungkin kita tidak mengerti, tapi selama kita mau menerima dan membuka diri untuk sebuah kesempatan yang Tuhan arahkan kepada kita, kita akan bisa berhasil. Tuhan mungkin saja sedang mengirimkan seseorang yang tidak kita sukai untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Namun jika kita menutup diri untuk pintu solusi yang sedang Tuhan bukakan bagi kita melalui orang yang tidak kita sukai tersebut, maka kita akan kehilangan kesempatan emas yang dapat membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Pada hari ini, kita sekalian belajar adanya sebuah peralihan yang menarik dan instruktif untuk disimak antara Yesaya 43 ayat 16 dan 17 dan Yesaya 43 ayat 18. Jadi kalau kita mulai membaca Yesaya 43 ini dari ayat 16, 17 dan kemudian membandingkannya dengan ayat 18, kita akan melihat sebuah peralihan yang menarik dan sangat instruktif. Nah, dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai 17, Israel diberitahu untuk melihat ke masa lalu dengan mengingat hal-hal besar yang Tuhan lakukan untuk mereka di Laut Merah. Tapi dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18, hanya satu ayat setelah itu, mereka diberitahu untuk jangan mengingat hal-hal yang dahulu atau mempertimbangkan hal-hal yang lama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masanya di mana kita harus mengingat masa lalu dalam kaitannya. Itu yang penting. Dalam kaitannya dengan pekerjaan besar yang Tuhan lakukan untuk kita. Artinya mengobservasi apa yang terjadi di masa lampau untuk diaplikasikan pada masa sekarang, karena kita menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selama kita setia dan taat kepadanya dan firman-Nya. Jadi itu penting untuk kita mengingatkan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita hanya boleh dan diizinkan mengunjungi masa lalu kita jika disertai dengan observasi dan keinginan untuk membuat perubahan. Tanpa observasi dengan tujuan untuk membuat perubahan, kita akan terjebak dan diam di masa lampau dengan segala penyesalannya. Dan ada juga masa di mana kita harus mampu meninggalkan dan melupakan masa lalu dengan segala keputusasaan dan kekalahannya dan beralih kepada apa yang Tuhan sediakan untuk kita di masa depan. Dan masa depan itu dimulai saat dan hari ini dan bukan besok. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Ya. Belum terlalu lama. Sekarang baru jam 10.25 pagi. Jadi baru 10-an jam kita melakukan ini. Meninggalkan tahun 2022. Tinggalkan tahun 2022 di tempatnya. Mari kita lupakan apa yang terjadi di tahun 2022.
saat kita merangkul tahun 2023 dengan semua janji yang dimilikinya, dan biarkan hari-hari yang terbentang di depan kita membawa harapan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang kita alami di tahun 2022 di sekolah kehidupan, baik dan buruk, yang memberikan faedah untuk pertumbuhan kita, serta setiap pengalaman yang kita alami adalah ujian yang harus kita lewati jika kita ingin naik ke level berikutnya, sehingga kita bisa berada di tempat di mana Tuhan inginkan kita berada. Keyakinan dan pola pikir kita menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita melihat orang lain, dan bagaimana kita melihat keadaan dan masalah di sekeliling kita. Dan karena pola pikir seperti ini terjadi di dalam alam pikiran kita dan diterapkan terus-menerus, maka pola pikir ini akan meresap ke dalam hati dan jiwa kita, dan pada akhirnya cara kita berpikir seperti ini yang terus-menerus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kepada apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita tersebut, kita melakukan apa yang kita pikirkan. Karena itu kita perlu sesuai dengan Roma 12 ayat 2 memperbaharui pola berpikir itu. Karena pada saat kita memperbaharui pola kita berpikir, maka tindakan kita pun otomatis akan berubah sesuai dengan alam pikiran tersebut. Dengan demikian, pada saat kita berpikir berbeda, maka hidup kita pun akan berbeda sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena itulah Filipi 4 ayat 8 menganjurkan kita untuk memikirkan segala sesuatu yang berasal daripada atas. Segala sesuatu yang enak, yang sedap dan pantas didengarkan yang berasal daripada Tuhan. Itu yang pantas kita ingat dan kita pikirkan, sehingga kita berjalan melangkah sesuai dengan apa yang kita masukkan ke dalam alam pikiran dan hati kita tersebut, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Pola pikir seperti ini akan menjadi pola pikir inti dari cara kita berpikir, bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang diri orang-orang lain di sekeliling kita, maupun terhadap keadaan dan masalah yang setiap hari kita lihat dan alami. Kita harus screen itu. Kita harus filter yang mana yang merupakan sampah yang harus kita buang dan mana yang baik yang harus kita pegang. Jika rasa takut tidak dicintai dan rasa takut ditolak kita kuburkan ke dalam alam pikiran bawah sadar kita, maka apa yang dikuburkan dalam alam bawah sadar kita ini akan terungkap dari cara kita berhubungan baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal satu sama lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang memiliki tempat persembunyian rahasia mereka, yaitu di dalam alam bawah sadar mereka, di mana mereka dapat menyembunyikan ketakutan dan ketidaknyamanan mereka yang terdalam. Mereka menjaga tempat ini dengan teliti, menjaga tempat ini dengan rapi, dan menutup pintu dan jendela alam bawah sadar mereka dengan rapat untuk mencegah orang lain melihatnya. Mengapa? Mereka melakukan hal ini agar mereka bisa hidup dalam penderitaan yang sunyi tanpa terdengar dan terlihat oleh orang lain, karena mereka yakin dan percaya bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang merasakan penderitaan seperti yang mereka rasakan, dan tidak ada orang lain di luar sana yang memiliki penderitaan yang sama yang seperti mereka alami. Dan mereka lupa bahwa Tuhan ada untuk mereka. Mereka asik memberi makan kepada segala sesuatu yang mereka simpan di dalam alam bawah sadar mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan atau melupakan segala sesuatu yang terjadi yang menyakitkan di masa lampau. Dan mereka juga lupa bahwa Tuhan ada untuk mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan atau menelantarkan mereka. Jika mereka hanya ingin berusaha untuk mencari Tuhan, mereka pasti akan menemukannya. Dia adalah sumber dari segala kenyamanan dan kedamaian, karena dia adalah kasih dan sumber damai. Banyak orang
merasa dan percaya bahwa tidak ada orang yang mau mendengarkan kisah mereka yang menyakitkan. Mereka percaya bahwa mereka hanyalah beban bagi keluarga dan teman-teman. Sebenarnya mereka tidak bisa mempercayai orang lain dari hati mereka yang terdalam. Memang benar bahwa keluarga dan teman-temanmu bukanlah terapismu, tapi penting untuk diketahui bahwa mereka yang datang kepadamu saat engkau bersusah hati, saat engkau menderita, mereka adalah orang-orang yang meluangkan waktu tersibuk mereka hanya untuk mendengarkanmu. Adalah orang-orang yang benar-benar memperhatikan hidupmu. Ketahuilah perbedaannya. Sementara ada sekelompok orang yang berbicara denganmu di waktu luang mereka, namun ada juga kelompok lain yang sengaja meluangkan waktu mereka untuk mendengarkan dan berbicara denganmu. Dari kedua kelompok ini, kelompok mana yang menurutmu benar-benar peduli pada kehidupanmu? So, know the difference. Some talk to you in their free time, and some free their time to talk to you. Which of the two groups do you think really cares for you? Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Itu penting tuh, enak dan ringan. Bukankah hal berikut ini adalah sebuah kebenaran bahwa kita menolak untuk membawa beban kita kepadanya karena kita takut dia tidak akan mempunyai waktu untuk mendengarkan kita. Kita takut dia tidak akan mau bertemu dengan kita. Atau kita takut dia tidak akan mampu memahami kita. Bukankah pikiran negatif seperti ini berasal dari trauma masa lalu kita? Bukankah dia yang berkata, marilah kepadaku, sesungguhnya telah meluangkan waktunya yang begitu padat bagi kita karena ia peduli, bahkan sangat peduli kepada kita. Karena kita mungkin pernah ditolak, pernah tidak didengarkan dan tidak diacuhkan pada saat kita membutuhkan seseorang untuk mendengarkan kita. Kita takut Tuhan akan menolak kita sama seperti saat kita mengalami bagaimana orang lain menolak kita. Tapi ketahuilah ini, Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menyingkapkan kasih-Nya yang besar bagi kita. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan percaya diri dan berkata seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, Tuhan tidak, kesimpulan sementara ini seperti ini. Tuhan tidak menciptakan kita untuk memikul beban. Tidak pernah. Sebaliknya dia ingin menukar beban kita dengan bebannya seperti yang disebutkan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Semuanya ini hanyalah win-win solution bagi kita. Tuhan menciptakan kita untuk dapat menjalin hubungan satu dengan yang lain karena ia menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Untuk saling mencintai dan menopang satu dengan yang lain dan memuliakan dia bersama-sama. Dalam istilah Indonesianya, gotong royong. Ini yang terjadi di Indonesia. Ada banyak orang yang terluka di luar sana dan mereka sangat membutuhkan pertolongan, tetapi takut ditolak. Dan mereka juga takut ditolak oleh Tuhan karena trauma yang mereka alami di masa lampau. Saya punya kabar baik.
untuk kita semua hari ini. Seperti yang dikatakan Yohanes 6 ayat yang ke-37. Orang yang datang kepadanya tidak akan pernah ditolaknya. Yang ada adalah kita menolak Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Marilah kita dengan rendah hati mendekati tahtanya dan meletakkan beban kita di depan kakinya. Dia akan membebaskan kita. Amin. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Yesaya 43:18 berkata demikian. Seperti yang saya tulis dalam nubuatannya kepada Israel. Bangsa Israel berada dalam keadaan putus asa akibat penahanan dan pengasingan yang mereka alami di mana? Di Babel. Tuhan ingin mengarahkan pandangan mereka pada pekerjaan baru yang akan Dia lakukan. Jadi Tuhan mempersiapkan pekerjaan barunya dengan memperingatkan orang Israel untuk tidak mengingat hal yang dahulu, sehingga mereka tidak terperangkap dalam perilaku masa lampau mereka. Jika mereka terjebak dalam kegagalan dosa dan keputusasaan di masa lalu, apa yang terjadi? Mereka tidak pernah akan maju untuk mencicipi hal-hal baru yang Tuhan sediakan bagi mereka. Namun semuanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah barang tentu tergantung kepada orang Israel tersebut dan tergantung kepada diri kita sekalian. Maukah kita menghargai, saya ulang, maukah kita menghargai dan menghormati firman Tuhan? Nah, kita memulai ini pada hari pertama tahun 2023. Mari kita hormati firman Tuhan itu dan kita terima dengan hati terbuka agar fokus kita tetap kepada Dia, dan selama tahun 2023 ini firman-Nya akan menggandeng kita, memimpin kita, dan membantu kita sampai kepada tempat tujuan yang Tuhan rencanakan bagi kita sekalian. Bukankah kita terkadang terjebak dalam kegagalan, dalam dosa masa lampau kita, sehingga kita tetap berada dalam penyesalan akan kegagalan dan dosa kita yang pernah terjadi, dan kita menenggelamkan diri kita dalam penyesalan selama mungkin, hanya untuk mengetahui bahwa kita sedang memberi makan secara terus-menerus pada masa lalu kita dengan penyesalan terus-menerus tanpa bergerak bahkan 1 inci pun dari kegagalan dan dosa masa lalu kita. Kita menjadi tawanan masa lalu kita, dan itu disebut tawanan penyesalan, the prisoner of regret. Ini yang terjadi. Bagaimana perilaku ini dapat membantu kita melanjutkan hidup kita jika kita tenggelam di dalam penyesalan masa lampau? The prison of regret, kita menjadi seperti itu, tawanan penyesalan. Apakah kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sediakan untuk kita jika kita tenggelam dan diam di dalam masa lampau? Tidak mengingat hal-hal yang lalu adalah tindakan aktif. Itu adalah instruksi dan ajakan untuk meninggalkan apapun yang pernah terjadi di masa lampau dan melanjutkan hidup kita untuk melakukan hal yang besar dan mulia. Jika instruksi seperti yang tertulis dalam manual tidak kita lakukan, maka sesuatu tidak terjadi. Kalau instruksi yang terdapat pada mobil tidak dikerjakan dengan benar, mobilnya pun tidak akan bergerak maju. Televisi pun tidak akan nyala. Komputer pun tidak akan nyala kalau kita tidak mengikuti instruksi dengan benar. Maka instruksi yang Tuhan berikan pada awal tahun ini, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yesaya 43 yang kita baca bersama-sama tadi ayat 18 dan 19, merupakan instruksi yang harus kita patuhi bersama-sama. Pada saat kita secara sukarela memilih untuk keluar dari khayalan dan ilusi masa lampau kita tengah membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu, dan ketika ini terjadi, kita akan memiliki banyak waktu untuk menjadi lebih berbuah, karena sekarang kita tidak lagi hidup di masa lampau, namun hidup di masa kini, saat ini, sekarang ini. Kita perlu menebus waktu kita dari segala macam bentuk kesia-siaan agar kita dapat berbuah lebat bagi kerajaannya. Perlu redeem your time. Tebus waktu itu, jangan tenggelam di masa lampau, keluar dari sana.
Seperti yang telah kita bicarakan di atas tadi, terlihat adanya peralihan yang menarik dan instruktif antara Yesaya 43 ayat 16-17 dan Yesaya 43 ayat 18. Dalam Yesaya 43 16-17, Israel diberitahu untuk melihat ke masa lalu dengan mengingat hal-hal besar yang Tuhan lakukan untuk mereka di Laut Merah. Tapi dalam Yesaya 43 ayat 18, mereka diberitahu untuk jangan mengingat hal-hal yang lalu atau mempertimbangkan hal-hal yang lama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masa di mana kita harus mengingat masa lalu dalam kaitannya dengan pekerjaan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk kepentingan kita, umatnya. Ada juga masa di mana kita harus meninggalkan dan secara aktif melupakan masa lalu kita dengan segala keputusasaan dan kegagalannya dan beralih kepada apa yang Tuhan sediakan untuk kita di masa yang akan datang yang dimulai pada saat ini. Apakah yang dapat kita pelajari dari Yesaya 43 16-17 jika dibandingkan dengan Yesaya 43 18? Jawabannya adalah kita boleh melihat ke belakang selama masa lalu kita itu membawa kemuliaan bagi namanya. Tuhan mendorong kita untuk melakukannya karena Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang sama hari ini seperti Dia kemarin dan Dia akan sama besok seperti Dia ada pada saat ini. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam semua atributnya. Mengetahui apa yang Dia lakukan di masa lalu akan mendorong kita untuk mempercayainya hari ini dengan semua masalah yang mungkin kita hadapi karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jawaban untuk setiap masalah yang mungkin kita hadapi. Jika melihat ke belakang akan membuat kita menjadi semakin jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan melarang kita untuk melakukannya karena itu tidak akan membawa kemuliaan bagi namanya. Bisa kita pelajari juga ini dalam kaitannya dengan Yohanes 10 ayat 10. Wabah yang disebabkan coronavirus ini meluas dari Wuhan ke seluruh dunia. Tidak ada belahan dunia yang tidak terkena dampak wabah coronavirus ini. Begitu banyak orang yang kehilangan nyawa mereka akibat wabah ini, bahkan masih terjadi pada hari-hari ini. Mungkinkah Tuhan sedang berbicara kepada kita umatnya melalui wabah ini untuk bertobat dari segala kejahatan dan dosa-dosa kita agar kita dapat kembali beribadah kepadanya? Di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan masih berbicara kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Banyak umat Tuhan yang menjadi suam-suam kuku selama masa pandemi ini. Mereka beralih kepada kenikmatan dan kesenangan dunia daripada mendekatkan diri mereka kepada Sang Khalik. Mereka lebih memilih berkumpul dengan orang-orang yang mengutamakan apa yang ditawarkan dunia dengan melupakan semua kebaikan Tuhan. Tuhan sesungguhnya berbicara melalui Wahyu 3 ayat 15 dan 16 kepada kita sekalian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dengerin tuh. Aku tahu segala pekerjaanmu. Apapun yang kita kerjakan saat ini, Tuhan lihat. Jadi kita nggak bisa main-main. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, ke neraka perginya. Wahyu 3, 15, 16 ini menggambarkan keadaan rohani jemaat di Laodikia. Jemaat yang suam-suam kuku adalah yang berkompromi dengan dunia dan mirip dengan masyarakat di sekelilingnya. Mengakui bahwa mereka adalah orang Kristen, namun pada kenyataannya malang dan menyedihkan secara rohani. Tertulis juga dalam Wahyu 3, 17-18 itu. Yang kedua, dengan keras Kristus memperingatkan jemaat akan hukumannya terhadap orang suam-suam kuku secara rohani. Ya, kita telah pelajari tadi, tertulis dalam Wahyu 3, 15, 16, dapat dilanjutkan sampai 17. Yang ketiga,
dengan tulus Kristus mengundang jemaat untuk bertobat agar mereka dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada iman, kebenaran, dan persekutuan yang sebenarnya. Ada di dalam Wahyu 3, 18-19. Di tengah-tengah zaman gereja yang suam-suam kuku, janji-janji Kristus bagi jemaat yang menang tetap berlaku. Ia akan datang kepada mereka dengan berkat dalam kuasa roh. Wahyu 3, 20-22. Membuka sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, agar mereka memuliakan nama Tuhan dan memberitakan Injil yang kekal itu. Apakah posisi jemaat di Laodikia pada saat itu digambarkan sebagai jemaat yang sumsum kuku adalah kondisi gereja Tuhan pada hari-hari ini? Sama enggak? Pernahkah engkau memperhatikan bahwa jalan dibangun sebelum ada segala sesuatu yang lain dibangun? Tahukah engkau bahwa jalan dibangun sebelum kota dibangun? Tahukah engkau bahwa jalan dibangun sebelum rumah baru dibangun? Pada waktu semuanya masih kosong, ada rumah, kompleks rumah akan dibangun. Jalan terlebih dahulu dibangun. Mengapa penting untuk membangun jalan sebelum yang lain dibangun? Yohanes Pembaptis juga mempersiapkan jalan bagi Kristus sebelum kedatangan Kristus itu dinyatakan. Jalan tersebut dibangun untuk kemudahan akses menuju lokasi di mana pembangunan akan dimulai. Jalan dibangun untuk digunakan untuk mencapai tujuan akhir melalui jalan itu yang telah disediakan. Ketahui tujuanmu, kemana engkau ingin pergi. Ketahui cara membaca rambu-rambu yang engkau lihat saat berada di jalan, dan ambil jalan yang benar yang akan membawa engkau ke tujuan akhirmu. Jika jalan bergelombang dan rusak, janganlah engkau membuang peta penunjuk jalan. Karena peta tidak bertanggung jawab atas jalanannya yang bergelombang dan rusak. Peta berfungsi sebagai penunjuk jalan untuk mengarahkanmu agar tiba di tempat tujuan seperti yang engkau rencanakan. Koreksi jalan yang bergelombang dan rusak tersebut, maka perjalananmu akan terasa lebih nyaman. Jika hidupmu mengalami masalah, jangan buang Alkitab. Saya ulang, jika hidupmu mengalami masalah, jangan buang Alkitab, yaitu buku kehidupan yang memberi petunjuk bagaimana engkau seharusnya menjalankan kehidupan ini. Yang penting, pelajari, lihat kesalahan itu, dan bertobat. 2 Timotius 3, 16-18 mengajarkan kita itu. Koreksi dan perbaiki kesalahan yang ada dalam hidupmu, agar hidupmu dapat merasa dan terasa lebih nyaman. Perjalanan hidup Daud tidak selalu mulus. Ada kalanya Daud melakukan kesalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam perjalanan hidupnya. 2 Samuel 12 ayat 10-12 menunjukkan kesalahan Daud dalam membalas kesetiaan dan kejujuran Uria dengan kejahatan. Ini Daud ini. Sekalipun dia disebutkan biji mata Tuhan, tapi dia membalas kesetiaan dan kejujuran Uria dengan kejahatan. Sejak saat itu, kejahatan tidak pernah meninggalkan rumah Daud sendiri. Seperti yang tertulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 10-12. Salomo dalam Amsal 17 ayat 13 mencatat kesalahan Daud ini dengan mengatakan, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan meninggalkan atau kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Saya ulang. Amsal 17 ayat 13 berkata, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. 2 Samuel 12 ayat 10-12 mengatakan yang sama. Dan ini dialami Daud yang membalas kebaikan Uria dengan kejahatan. Bahkan membunuh Uria dengan sengaja. Dia menitipkan surat kematian yang dirancangnya di tangan Uria sendiri. Dalam hal ini jelas Alkitab tidak boleh dibuang karena masalah yang ada timbul dari ulah sendiri.
Dan Alkitab mengajarkan kebenaran ini kepada kita sekalian untuk berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Jangan pernah melemparkan tanggung jawab kepada Tuhan terhadap kesalahan yang kita lakukan atas pilihan kita sendiri. Dalam hal ini, melihat ke belakang untuk merubah kebiasaan buruk agar kita dapat melakukan yang baik yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dianjurkan oleh Tuhan. Saya ingatkan, renungkanlah apa yang terjadi di tahun 2022. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita terpisah dari hadirat Tuhan? Bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan? Bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan? Apakah kita memberi respect, perhatian, dan fokus pada saat kita mendengarkan firman, atau kita beralih kepada kegiatan yang lain? Dan memperlakukan firman Tuhan sambil lalu. Ini perlu kita rubah. Fokus itu penting. Karena itu di masa yang lampau saya berkata, apapun yang kita lakukan, kita fokus. Waktu kita ujian, kita fokus. Kita tidak mau diganggu. Karena kita sedang dalam posisi ujian. Mengapa kita mau fokus kita diganggu untuk hal-hal yang lain pada saat kita mendengarkan firman Tuhan? Harus kita perbaiki ini di tahun 2022. Godaan yang terbesar itu adalah ponsel, cellphone kita yang sangat menggoda. Sedang baca Alkitab, kita bisa berhenti membaca Alkitab dan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, atau sedang mendengarkan khotbah pun kita dapat melakukan aktivitas yang lain. Inilah kejelekan daripada kebaktian online. Karena orang melakukan hal-hal yang lain dan menomorduakan Tuhan. Tahun 2023 ini harus kita perbaiki. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan untuk dapat sampai kepada Bapa. Yohanes Pembaptis harus mempersiapkan jalan baginya. Yohanes Pembaptis harus memperkenalkan tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa datang kepada the way. Yesus adalah jalan, dia the way. Tidak ada orang yang dapat datang kepada the way atau kepada Yesus kecuali ada jalan yang menuntun kita kepadanya. Dan perjanjian lama dalam kitab Taurat itu adalah penuntun bagi kita untuk datang kepada Yesus. Dan tanpa the way, tanpa Yesus tidak akan ada kebenaran. Dan tanpa the way, Yesus tidak ada kehidupan. Dia paket yang komplit. I'm the way, the truth, and the life. Orang tidak hanya bisa memilih life tanpa Yesus. Orang tidak bisa memilih truth tanpa Yesus. I'm the way, the truth, the life. Satu paket komplit harus kita miliki. Tujuan terakhir adalah surga, tempat tinggal Allah Bapa, dan Yesus adalah jalan menuju ke sana. Jika kita membaca dan mengenali tanda yang harus kita baca dengan hati-hati, kita dapat mengambil jalan yang berbeda. Dan dengan demikian, kita akan tiba di tempat yang berbeda. Jika kita tidak mengambil jalan yang benar ke tempat yang diinginkan Tuhan, kita akan tiba di tempat yang Dia inginkan. Saya ulang, jika kita tidak mengambil jalan yang benar ke tempat yang diinginkan Tuhan, kita tidak akan tiba di tempat yang Dia inginkan. Jadi kita harus mengenal rambu-rambu itu, bacaan itu, apa yang tertulis. Jika kita menyimpang daripada ketetapan, daripada instruksi yang ada, kita tidak akan sampai kepada tempat seperti yang direncanakan secara tertulis, tercatat di dalam kitab instruksi yang bernama Alkitab ini. Saya ulang kembali ya. Jika kita tidak membaca dan mengenali tanda yang harus kita baca dengan hati-hati, kita dapat mengambil jalan yang berbeda karena kita tidak mengenalinya. Dan dengan demikian kita akan tiba di tempat yang berbeda. Jika kita tidak mengambil jalan yang benar ke tempat yang diinginkan Tuhan, kita tidak akan tiba di tempat yang Dia inginkan. Jika surga adalah tujuan akhir kita, maka kita perlu mengambil jalan yang akan membawa kita ke surga. Dan jalan itu adalah Yesus. Tidak ada yang tahu di mana surga, kecuali seseorang dari surga menunjukkan jalan itu
kepada kita, yaitu jalan ke surga. Tidak ada yang mengenal Tuhan kecuali putranya yang memberitahu kepada kita sekalian siapa Allah Bapa itu. Jadi jangan mengikuti agama, tapi ikuti Yesus. Karena dia berasal dari surga. Dia yang punya kualifikasi untuk menggambarkan, mendeskripsikan siapa Bapa dan jalan kepada Bapa tersebut. Yaitu melalui dia. Jalan menuju surga mungkin bergelombang. Teman-teman kita, orang yang kita cintai, atau siapapun yang mengenal kita mungkin meninggalkan kita. Atau mereka mungkin saja mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan masa lalu kita, menjadi penghalang untuk kita maju. Atau terus condemning kita di dalam kita mengikuti Kristus. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita harus menyerah dan memutar balik atau mengambil jalan yang berbeda yang tidak akan membawa kita kepada Bapa. Kita tetap harus setia karena kita telah bertobat mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan ingat hal-hal yang dahulu, jangan pikirkan hal-hal yang sudah berlalu. Artinya, jangan berikan kuasa pada masa lalu untuk mengontrol masa depan kita. Masa lalu kita harus ditempatkan di tempatnya, yaitu pada masa lalu, yaitu di belakang kita. Marilah kita menikmati hari ini seperti yang diberikan dari atas kepada kita saat kita berjalan menuju tujuan akhir kita dalam perjalanan kita menuju kekekalan abadi dengan kepala tegak mengetahui bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dia suruh lihat itu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tetap terjebak di masa lalu dapat menjauhkan kita dari hal baru yang Tuhan ingin lakukan. Jika Israel tetap terjebak dalam keputusasaan dan rayuan Babel yang membingungkan, mereka tidak akan pernah mencari hal baru untuk dibebaskan dari pengasingan, dan mereka akan selamanya menjadi budak di Babilonia. Saya dapat memberitahukan hal berikut ini secara gamblang. Saya tumbuh dalam keluarga miskin, tetapi ibu saya memasukkan harapan dalam diri saya dan semua anak-anaknya bahwa adalah mungkin untuk mematahkan belenggu kemiskinan. Berkali-kali almarhumah ibu saya berkata, isi kepalamu dengan pengetahuan dan dengan pengetahuan yang kau miliki dan dengan bantuan dari atas, dari Tuhan, engkau akan mampu memutuskan rantai kemiskinan. Hari ini saya katakan, kosongkan dompetmu untuk mengisi kepalamu dengan pengetahuan. Dan ketika engkau melakukannya, izinkan matamu menyaksikan bagaimana kepalamu dengan segala pengetahuan yang ada di dalamnya dan dengan bantuan dari atas, yaitu dari Tuhan, mengisi dompetmu kembali. Tuhan di atas segala-galanya membuat kita berhasil. Kita bisa memberhalakan sesuatu yang baru. Kita dapat melakukan kesalahan seperti yang dilakukan orang-orang Athena yang menghabiskan waktu mereka hanya untuk menceritakan atau mendengar sesuatu yang baru. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang 17 ayat yang ke-21. Kita dapat diombang-ambingkan oleh setiap angin doktrin. Kita juga bisa melakukan kesalahan dengan tidak menjaga keseimbangan hidup dan bekerja melawan hal yang baru yang Tuhan ingin lakukan. Memiliki visi adalah satu hal. Bekerja melawan visi itu adalah hal yang lain. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja melawan visi kita sendiri? Engkau mungkin bertanya-tanya kepada dirimu sendiri, bukan? Nah, memiliki visi tanpa memiliki gairah, passion untuk memenuhinya, sama saja dengan bekerja melawan visi tersebut. Apa untungnya bagimu memiliki visi tanpa melakukannya? Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama hari ini. Maukah kamu tetap melangkah dan berjalan sesuai dengan bimbingan Rohku? Ketika Roh Tuhan memimpin kita kepada sesuatu yang baru, tidakkah kita akan mengetahuinya? Tuhan akan memberitahu itu kepada kita. Haruskah kita bekerja melawan rencana Tuhan ini?
Atau apakah kita ingin berada di pihak pemenang, yaitu Tuhan yang dapat membuat kita berhasil? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di tempat yang kering akan ada air. Antara pembuangan Babel dan kembali ke Israel terbentang ratusan mil padang belantara. Nah, umat Tuhan tidak perlu takut, karena Tuhan akan membuat jalan di padang belantara, menyediakan sungai di padang pasir, dan bahkan melindungi umatnya dari binatang buas, karena binatang di padang belantara akan menghormati aku, kata Tuhan. Dengan Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa menutup apa yang telah Dia buka, karena Dia adalah jalan. Nah, sebagai penutup, dalam summary saya, dalam closing statement saya akan sampaikan hal ini. Seringkali, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika Tuhan membuat janji, kita khawatir tentang detail atau hambatan untuk memenuhi janji tersebut. Terlalu banyak what if yang kita sampaikan. Pertanyaannya selalu, what if that what if you think about never comes in your life? You waste your time. Tuhan menjawab kita dengan berkata, janganlah kamu khawatir. Aku bahkan akan membuat jalan di padang belantara. Harus percaya akan hal demikian. Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dengan perkataan lain. Aku memiliki sumber daya dan rencana yang tidak engkau ketahui. Bagaimana ya cara Tuhan membuat jalan bagiku? Tuhan punya caranya. Serahkanlah masalah itu kepadaku. Marilah kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati saat kita memasuki tahun 2023 ini. Dan ini adalah hari pertama bagi kita. Karena ini adalah tanggal 1 Januari tahun 2023. Tuhan itu setia dan Dia tidak akan pernah gagal untuk memenuhi apa yang Dia janjikan. Semuanya tergantung kepada kita untuk meresponi apa yang Dia janjikan. Dengan ini saya selaku Gembala Restoration Christian Church bersama dengan istri Salina Lee dan anak kami Shannon Lee serta segenap jemaat yang ada melalui pelayanan YouTube juga ingin menyampaikan selamat Natal yang telah berlalu dan tahun baru. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian di tahun 2023 ini. Mari bangkit dan tinggalkan tahun 2022 yang penuh dengan tantangannya, dan mari kita masuk bersama dengan Tuhan Yesus ke dalam tahun 2023 untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami sekalian. Engkau telah memimpin kami selama tahun 2022. Kami percaya tahun 2023 ini pun Tuhan akan selalu memimpin kami. Firman-Mu adalah ya dan amin. Dia adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada kesalahan satupun di dalam kebenaran firman-Mu. Janji-janji-Mu pasti digenapi. Kami percaya. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami setia sampai kepada kesudahannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Dan ini adalah berkat pertama untuk sepanjang tahun ini. Kiranya Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas kita sekalian. Bapa Surgawi membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Membuat engkau naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah tanggamu. Apa saja engkau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita pada awal tahun 2023 ini dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang telah menerima berkat ini sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan kembali bertemu minggu depan dan tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.